Pemirsa, hasil hitung cepat pemilihan umum 2024 ini menghadirkan sejumlah kejutan. PDI Perjuangan memimpin perolehan suara di legislatif namun tertinggal di pemilu presiden. Sebaliknya, Gerindra yang calon presidennya unggul di Pilpres namun kalah dalam perolehan suara dibandingkan PDI Perjuangan dan Golkar. Lantas jadi pertanyaan, apakah ini menunjukkan jumlah partai yang ada di dalam koalisi sangat menentukan atau sesungguhnya sosok ketokohan yang menjadi penentu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda dan juga Direktur LSI Deni JA Hanggoro Doso Pamungkas yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom dan juga di studio ada Mas Hanggoro. Terima kasih atas kehadirannya semua. Kita mau menuju ke Mas Hanggoro dulu, mungkin ya yang di studio. Mas Hanggoro, kalau kita melihat ini kan jadi pertanyaan ya. Ada dua hal, misalnya hasil quick count ini Pak Prabowo unggul, tapi kemudian partainya ini ada di urutan nomor 3. Segitu aja ya? Iya. Kemudian untuk yang misalnya PDI Perjuangan, Mas Ganjarnya kemudian tidak unggul di quick count, tapi partainya unggul, nomor 1 bahkan. Apa yang dilihat dari sini? Sebenarnya ada 3 faktor ya. Yang pertama faktor partai, yang kedua faktor tokoh, yang ketiga faktor program. Kalau dilihat dari faktor partai, khusus di Gerindra memang terjadi straight ticket voting ya. Artinya pemilih Gerindra itu mayoriti, bahkan mendekati 100% itu ke Prabowo. Kalau dalam survei terakhir kita 92% pemilih Gerindra itu lari ke Prabowo. Ini berbanding terbalik dengan PDIP yang menyisakan 30% lebih justru tidak ke Ganjar tapi ke Prabowo. Nah, inilah faktor perbedaan mesin partai antara pendukungnya Ganjar versus Prabowo. Nah, sisi yang lain, partai-partai pendukung Prabowo yang lain seperti Demokrat, Golkar, PAN, cukup solid juga ke dukungannya ke Prabowo Gibran gitu. Berbeda dengan non PDIP yang ke Ganjar, misalnya P3, di atas 30% juga lari ke Prabowo Gibran. Ini menunjukkan bahwa mesin partai di satu sisi kuat, sisi yang lain tidak gitu ya. Ini faktor pertama. Yang kedua tidak bisa kita nafikan adalah faktor tokoh. Seringkali memang Jokowi disebut-sebut faktor utama, tapi jangan salah dulu, kita mulai dulu dari Prabowo sendiri ya. Nah, Prabowo ini berhasil mempertahankan posisinya di Jawa Barat yang dulu dia unggul 57%, hampir sama dengan quick count kita sekarang ini di Jawa Barat dengan keunggulan yang sama. Tentunya ini faktor Prabowo sendiri ya. Satu sisi yang lain di DKI juga gitu ya. Prabowo juga berhasil memposisikan dirinya seimbang dengan Anies gitu. Karena posisi di DKI Jakarta selisihnya itu hanya 1% saja. Secara statistik tidak bisa disebutkan siapa yang unggul gitu ya. Nah, ketokan berikutnya tentunya Jokowi ya. Terutama memenangkan 2 battleground berikutnya, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kalau kita analisa di Jawa Tengah, Jokowi pada Pilpres yang lalu keunggulannya itu 77%. Cukup tinggi, menyisakan 22% bagi Prabowo. Kemudian pada tahun lalu sebenarnya ya, ketika Jokowi belum menunjukkan tanda-tanda langsung ke Prabowo, keunggulan Ganjar masih 70%, sementara Prabowo hanya 10% saja tahun lalu gitu. Tapi setelah deklarasi Prabowo Gibran mulai meningkat tuh, dari 10 menjadi 19 dan seterusnya, akhirnya menjelang pemilu sudah di atas dalam survei kita 49% versus 39% Ganjar sebelum pemilu. Nah, terakhir di battleground di Jawa Timur, suara dalam quick count kita 65%, hampir sama, nyaris sama dengan perolehan Jokowi pada pemilu yang lalu. Gitu. Meskipun kita tidak bisa menafikan vote getter yang lain, seperti bergabungnya Khofifah, para kiai, para Gus ya, Gus-Gus milenial macam kayak Gus Han di Jombang dan lain-lain juga, mereka juga bergerak gitu ya. Nah, vote getternya nggak bisa dinafikan. Dan yang ketiga, faktor program. Kita harus melihat bahwa struktur pemilih kita ini kan menengah ke bawah, grassroots gitu. Dari sisi program ada 2. Yang pertama dari programnya Jokowi, bansos yang diributkan, mau tidak mau, suka tidak suka, ini menyentuh mayoritas pemilih. Dan ini menggugah mereka untuk menggeser pilihannya Jokowi ke Prabowo gitu. Yang kedua, Prabowo sendiri menawarkan program makan siang gratis, susu bagi segmen menengah ke atas. Ini mungkin hal yang diejek-ejek, bahkan konyol bagi mereka. Tapi bagi menengah ke bawah, ini sangat dibutuhkan. Bayangkan kalau kita lapar di sekolahan misalnya, dikasih handphone atau dikasih makan, yang diambil makan pasti. Handphone masih memikirnya ini handphone saya buat jualan dulu baru
Debat hasilnya baru beli makan, panjang cerita. Atau saya harus ke pasar dulu jual handphonenya gitu ya, baru saya beli makan, panjang. Oke, Mas Angkoro mungkin singkat saja. Begini, apa yang membedakan konteks pemilu saat ini dengan misalnya kita berkaca di pemilu waktu itu 2009 dan juga 2014. Waktu itu Pak SBY diusung oleh Partai Demokrat, Pak SBY-nya menang, Demokratnya juga menang. 2014 waktu itu Pak Jokowi diusung oleh PDI Perjuangan, PDI-nya menang, Pak Jokowi juga menang. Apa yang membedakan? Kita lihat dari 2004 dulu ya. 2004 itu presidennya SBY, tapi pemenangnya Partai Golkar. Okay. Ya, 2009 presidennya SBY, pemenangnya Demokrat. Pada 2004 mungkin Demokrat belum terlalu terasosiasi kuat dengan SBY, artinya masih belum cukup powerful mengantarkan suara ke Demokrat SBY-nya. Tapi begitu 2009 kita lihat pemenang Pilpres sekaligus pemenang Pileg bagi Demokrat dan SBY. Nah, hal ini juga berbanding juga dengan lurus dengan 2019 di mana kemenangan PDIP berbanding lurus dengan calon yang dia usung gitu ya, Jokowi dalam hal ini. Nah, berbeda dengan 2024 ini, artinya bahwa ketokohan Ganjar yang muncul sekarang dibandingkan dengan ketokohan Jokowi 2004 yang muncul memiliki nuansa yang berbeda. Jadi jauh lebih powerful Jokowi di awalnya ketika 2014 yang lalu ketimbang Ganjar saat ini 2024 yang bergantung pada partai yang sangat tinggi. Di luar PDIP saya rasa agak kecil sekali kekuatannya Ganjar. Baik, kita dengarkan dari Mas Hanta. Mas Hanta melihatnya ini sebenarnya faktor ketokohan atau parpol yang lebih dominan? Ya, kalau Pilpres, Sera dan Vita, saya kira jelas jauh lebih determinan faktor ketokohan ketimbang mesin partai. Ada 3 analisa saya. Satu, itu terbukti ketika di exit poll data kami menanyakan kepada publik apa alasan mereka memilih Prabowo dan Gibran. Dan juga kita nanya juga ke paslon 1 dan paslon 3. Jadi tingginya faktor figur itu ditunjukkan mereka datang itu karena faktor Prabowo dan Gibran. Terutama Pak Prabowo dianggap sosok yang tegas. Itu 32% angkanya, sangat tinggi sekali. Dan itu terkonfirmasi, simbolisasinya adalah faktor di mana Prabowo berhasil mempertahankan basis-basisnya di Jawa Barat, Banten, dan sebagian besar Sumatera. Yang kedua, ada faktor figur lain, cawapresnya Gibran, tapi bukan Gibrannya, Jokowi efeknya, karena Mas Gibran adalah Jokowi Junior. Nah, karena itulah faktor Pak Jokowi terrepresentasikan menangnya melawan mesin partai namanya PD Perjuangan meskipun unggul di Jawa Tengah, mereka unggul sekitar 53% kalau berdasarkan quick count. Nah, karena itu faktor yang kedua juga masih faktor figur. Angka di exit poll kami sekitar 23%. Artinya yang lebih dari 50%, faktor paling besar itu faktor Jokowi, faktor Prabowo dan Jokowi. Dan ini adalah figur sosok dan representasi dari Jokowi adalah Gibran sebagai cawapres. Ini yang paling determinan, saya sering mengulang-ulang tentang faktor Prabowo, Widodo atau Joko Subianto itu. Faktor figur ini paling kuat. Ditambah tentu ada 10%, 5% gimmick gemoy, 10% program, dan juga ada faktor partai. Kami tanyakan alasan, oh kami memilih karena sama partainya, Gerindra, Demokrat, PAN, dan Golkar. Itu hanya 9%. Jadi faktor yang kedua, analisa saya adalah karena rendahnya, tidak imbangnya kekuatan tokoh dengan partai. Dilihat saja hasil dari quick count, misalnya elektabilitas tingkat perolehan suara dari partai-partai koalisi pendukung Prabowo Gibran itu tidak lebih dari 45% perkiraan, 43-45%. Sementara Prabowo Gibran itu dapat sekitar 58% kalau quick count kita perhatikan, baik poll tracking, LSI dan sebagainya, kebanyakan 58%. Nah, karena itu faktor partai tidak terlalu determinan untuk konteks Pilpres. Nah, yang ketiga, ada fenomena yang ketiga, tingginya fenomena split ticket voting. Split ticket voting ini kita bisa melihat di partai di luar pendukung Prabowo Gibran. Kalau itu kan sudah mayoritas Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat sudah mayoritas. Tapi kita lihat partai yang di luar koalisi ini. Misalnya saya buka paslon nomor 1. PKB itu di exit poll, pemilih PKB ke 01 ke Anies Muhaimin itu hanya 41%. Justru lebih besar 48%-nya memilih Prabowo Gibran. Begitu juga dengan Partai Nasdem, 45% ke 01, justru lebih tinggi sedikit, 47% mereka memilih ke 02. Jadi dua partai pendukung Anies Muhaimin itu justru lebih banyak memilih Prabowo Gibran. Yang kedua, partainya Mas Ganjar
Juga demikian untuk khusus P3. P3 itu 66% memilih Prabowo Gibran. Hanya 12% di exit poll kami mereka memilih Ganjar. PDIP betul lebih banyak ke Ganjar. Itu pun tidak maksimal dibandingkan Gerindra ke Prabowo. Hanya 53% memilih Ganjar. Sementara sekitar 38 hampir 40%-nya memilih 02. Poin inilah saya kira menunjukkan fenomena tingginya split ticket voting ini menyebabkan tingginya perolehan pada Prabowo tidak hanya disumbang oleh partai pendukungnya tapi juga partai di luar pemerintahan. Yang kedua, kalau kita membaca menganalisa mengapa Gerindra rendah sementara Pak Prabowo tinggi, tadi kan itu kan prolognya di TV One, menurut saya yang faktor yang ini adalah tidak efektifnya bekerjanya kotel efek. Kotel efek ekor jas. Kotel efek ini berkaitan dengan efek ekor jas seharusnya seperti tadi Pak SBY di periode kedua tahun 2009, padahal Pilpres dan Pileg tidak dilakukan secara serentak, tapi Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%, 3 kali lipat. Itu tidak terjadi pada Gerindra. Gerindra poinnya tidak berhasil mendapatkan kotel efek yang maksimal dari Pak Prabowo karena 3 hal. Satu, Pak Prabowo saya perhatikan memang sangat fokus pada Pilpres, tidak terlalu fokus kepada partainya. Lihat saja di kampanye, hampir saya tadi tracking melihat di media apakah ada Pak Prabowo menggunakan baju Partai Gerindra pada masa kampanye. Apakah ada di kampanye Partai Gerindra atau mengajak memilih Gerindra? Simbolnya tidak. Pak Prabowo lebih pada menjaga soliditas koalisi Indonesia Maju, itu yang dilihat. Saya tidak terlalu melihat kostum saja misalnya. Kampanye Pak Prabowo itu tidak terlalu terlihat ke Gerindranya, tapi selalu misalnya di Bandung Partai Amanat Nasional yang menjadi tuan rumah. Kemudian Partai Demokrat menjadi tuan rumah kampanye akbarnya Prabowo di Jawa Timur. Itu faktor pertama. Yang kedua, faktor strategi Gerindranya yang menurut saya lemah, tidak bisa mengkapitalisasi secara maksimal faktor Prabowo. Padahal itu sangat bisa dikapitalisasi. Jadi faktor partai, wajar Pak Prabowo fokus di Pilpres, tapi pengurus partainya, calegnya kurang menurut saya di faktor Gerindranya. Ini yang tidak bekerja secara efektif. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya tadi itu terkait dengan ada fenomena split ticket voting tadi yang terjadi di partai beberapa partai, termasuk Gerindra ternyata saya kira tidak maksimal. Inilah yang menyebabkan PDI Perjuangan menjadi pemenang kemungkinan di pemilu 2024. Bukan PDI Perjuangan naik, PDI Perjuangan turun sebenarnya dibandingkan pemilu 5 tahun yang lalu. Tapi tetap menjadi juara karena Partai Gerindra ternyata tidak berhasil menjadi pemenang dalam pemilu legislatif 2024 ini. Salah satu faktornya Gerindra tidak berhasil mengkapitalisasi figur Prabowo yang padahal itu punya potensi yang maksimal bisa dikapitalisasi. Itu terlihat semua di berbagai macam data-data kita, quick count, baik di Poltreking maupun lembaga lainnya tentunya. Baik, Mas Hanta sebenarnya kalau misalnya dilihat tadi apa yang Mas Hanta sampaikan begitu ya, dari secara hitung-hitungan artinya banyak juga yang berpindah begitu dari sebenarnya dari 01, 03 yang sebenarnya koalisinya begitu kan, tapi memilih untuk capresnya adalah Prabowo Subianto. Artinya fenomena apa yang terjadi, apa yang gimana mesin partai tidak berjalan dan lain sebagainya, tapi nanti dijawabnya nanti Mas Hanta usai jeda, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, sebenarnya apa sih membuat partai koalisi ini tidak terlalu menentukan dalam pemilu pada kali ini begitu ya, terutama dalam Pilpres, karena kan banyak juga yang tadi seperti Mas Hanta jabarkan tidak sesolid itu. Artinya ada faktor penentu tidak solid itu karena kepentingan masing-masing caleg, kader atau seperti apa? Ya, kalaulah misalnya, tapi memang selalu di Pilpres itu faktor figur lebih kuat daripada partai, karena partai ID kita juga memang rendah ya dibanding pengaruh figur ID, saya istilahkan personal ID. Ya, orang teridentifikasi pada figur ketika musim Pilpres itu kuat sekali. Dia memilih karena memilih Prabowo misalnya, karena Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nah, tapi saya punya data untuk membandingkan, misalnya kami rilis di seminggu menjelang pemilu di Jawa Timur dan juga nasional. Di Jawa Timur itu pemenangnya PKB, kami rilis survei pada saat itu. Sekarang mungkin juga terlihat memang PKB di hasil KPU dan quick count. Nah, di sana PKB, tapi pemilih NU yang banyak di Jawa Timur itu partainya tetap PKB, tapi capresnya mereka Prabowo Gibran. Begitu juga di level nasional.
kita ngelihat di 01 saja dulu, PKB dan Nasdem. Itu partainya lebih banyak memilih Prabowo Gibran. Itu karena beberapa hal menurut saya. Satu, ini menunjukkan gagalnya. Tadi harapan kan Muhaimin Iskandar bisa membawa suara PKB ke Anies Baswedan. Ternyata kan gagal. Terbukti ternyata lebih banyak memilih Prabowo yang memilih PKB partai Muhaimin Iskandar sendiri. Jadi eksperimentasi pilihan Nasdem memilih Muhaimin itu keliru, terbukti karena justru gagal dalam konteks ini. Saya kira beda misalnya dulu AHY, bukan kita mundur itu sedikit soal perubahan, itu kuat di PKS justru ke Anies Baswedan karena mereka berada di luar pemerintahan misalnya, sementara PKB dan Nasdem kan di dalam pemerintahan, genetik politiknya dekat juga dengan Jokowi, sehingga lebih banyak memilih Prabowo Gibran, memang pemilih Nasdem dan PKS saja yang lebih banyak ke Anies Baswedan. Begitu juga di nasional. Jadi ini menunjukkan bahwa mesin partai sebenarnya tidak terlalu pengaruh, tidak terlalu dominan. Orang datang ke Pilpres itu, dan ini sekaligus ya titik tanda petik kelemahan ketika Pilpres dan Pileg dilakukan serentak, orang lebih menganggap pemilih menganggap Pilpres itu jauh lebih penting bagi mereka ketimbang Pileg. Nah, mungkin tingkat partisipasi Pilpres itu juga lebih tinggi daripada Pileg, bisa dicek itu datanya. Ini saya kira faktor yang menyebabkan bahwa gagalnya partai-partai melakukan pemilihan kedua. Bisa jadi memang caleg itu bukan mereka yang bekerja, justru caleg berharap kotel efek. Mereka berharap supaya ada ikutan ketika memilih pemilih Anies, mereka dapat tumpahannya. Pemilih Prabowo mereka dapat tumpahan. Padahal mestinya logika partai, caleg justru bagian dari mesin pengepul suara. Mereka harus bekerja. Nah, justru para caleg-caleg bekerja kurang efektif ketimbang misalnya tokoh Jawa Timur misalnya Kofifa, itu jauh lebih berpengaruh ketimbang caleg-calegnya partai. Begitu juga Ridwan Kamil di Jawa Barat misalnya, atau tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi ketokohan itu relatif lebih determinan untuk Pilpres. Beda untuk di konteks caleg ya, memilih partai. Alasannya memang berbeda, lebih pada caleg dan sebagainya. Nah, efeknya yang terjadi pada saat ini, proyeksi postur koalisi ke depan itu, kemungkinan Prabowo Gibran pemenang Pilpres, tetapi belum cukup mayoritas di parlemen. Kalau tadi saya katakan 43-45% gabungan 4 partai pendukungnya, maka ini PR besar. Kemungkinan besar Prabowo Gibran membutuhkan komunikasi, lobby-lobby politik untuk menggoda, merayu partai di luar pemerintahan. Ada 4 tadi, selain P3 ya, kita belum tahu lolos atau tidak ke parlemen. Nah, ini yang kemungkinan dugaan saya, PKB ada partai paling pertama yang prioritas akan diajak ke dalam pemerintahan. Lalu yang kedua baru Partai Nasdem, karena tadi genetik politiknya mereka memang berada dalam pemerintahan saat ini. Baru yang ketiga PD Perjuangan dan PKS. Tapi dalam konteks demokrasi saya berharap PKB saja masuk itu sudah cukup 55%. Kalau ditambah Nasdem udah besar lagi 65% jadinya. Nah, mudah-mudahan PD Perjuangan, PKS bisa berada di luar pemerintahan untuk menjadi oposisi agar demokrasi kita tetap sehat dan pemerintahan berjalan efektif, parlemen maupun eksekutifnya sama-sama kuat ke depan. Oke, itu soal postur parlemen nanti kita akan dalami, Mas Hanta, tapi saya mau ke Mas Hanggoro lagi. Mas Hanggoro, kok tadi kita mengutip data yang disampaikan oleh Mas Hanta bahwa misalnya tokoh ini fokusnya pada Pilpres. Artinya apakah bisa diartikan bahwa pemilu yang dilangsungkan secara serentak, baik itu Pileg maupun Pilpres ini bisa memecah konsentrasi dari masing-masing kandidat di dalamnya? Kalau dari sisi pemilih tentu iya ya, pemilih kalau dari sisi pemilih dia akan memiliki banyak pilihan yang harus dia fokuskan kalau dalam caleg, DPD maupun Pilpres. Tapi kalau dalam sisi caleg sendiri, dia tentunya seperti saya setuju dengan Bang Hanta, mereka kan berharap pada kotel efek. Nah, sebenarnya dua pihak ini, baik pemilih maupun caleg ini bekerja secara rasional. Kalau pemilih memilih berdasarkan apa yang dia dapat gitu ya, program apa yang berdampak bagi dia. Kalau caleg sepanjang itu membuat dia lolos ke Senayan akan dilakukan. Ya, apakah itu berbanding lurus dengan perintah partai atau tidak? Kalau kemudian itu tidak membuat dia lolos ke Senayan, ya nggak akan dilakukan. Karena kepentingannya dia adalah lolos ke Senayan. Ini disebabkan karena apa? Karena figur capres yang diusung oleh partainya mungkin saja tidak terlalu powerful bagi dia untuk dia menjadi die-hard akhirnya gitu ya, memperjuangkan dengan sukacita, dengan sangat kuat gitu. Nah, kenapa saya lihat di sini, karena memang kalau dari sisi data ini kan kita banyak menganalisa Prabowo versus Ganjar sebenarnya. Kenapa? Karena
sampainya 2 putaran ini kan karena penurunan Ganjar yang cukup signifikan, ya, yang padahal kemarin survei terakhir LSI itu Prabowo di angka 53,5%. Ini sebenarnya juga masih rentan apakah 1 atau 2 putaran gitu ya. Andai saja Ganjar bisa mempertahankan wilayah di Jawa Tengah, ya, di basis-basisnya seperti di Bali, di NTT, bisa jadi akan 2 putaran. Tapi ini kan kemudian turun. Why? Kemudian ya menjadi pertanyaan pentingnya kan. Yang pertama memang faktor ketokohan Ganjar di internal sendiri, di pemilih PDIP tidak cukup membuat mereka loyal memilih Ganjar. Sebenarnya data ini sudah bisa kita lihat sebelum masa tenang. Ketika LSI Indonesia merilis survei bahwa strong voter Ganjar memang hanya sekitar 16%. 16,8 tepatnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi suara yang dia dapat, dia mendapatkan pemilih-pemilih loyal dia kemarin saja, tidak bisa mengambil di luar wilayah itu. Padahal masih ada soft votersnya Prabowo misalnya ada 5,6%, soft votersnya Anies masih 2,8%, yang berpeluang dia juga masih goda-goda. Ternyata tidak cukup godaan ini untuk membuat migrasi suara mereka ke Ganjar. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya akhirnya 1 putaran versi quick count ya, dan tidak cukup masifnya kerja caleg maupun pemilihnya untuk mayoritas ke Ganjar. Baik, nanti kita juga akan membahas ya bagaimana dari ketokohan baik itu Prabowo dan juga Gibran, seberapa jauh ketokohan keduanya ini bisa paling tidak dalam posisi saat ini ya. Yang paling menentukan itu sebenarnya sosok dari Prabowo sendiri atau dari Gibran, karena kalau kita lihat memang pemilih milenial juga cukup tinggi begitu, apakah karena faktor dari Gibran atau dari Prabowo, tapi nanti kita bahas usai jeda. Kabar Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama Kabar Petang. Saya ke Mas Hanggoro. Mas Hanggoro, kalau misalnya dilihat dari 2 tokoh saat ini, Prabowo dengan Gibran, ini sebenarnya efek yang paling besar dalam mendulang suara itu sebenarnya Prabowo atau dari Gibran sendiri dengan catatan ada Jokowi efek itu? Iya, dua-duanya ini nggak bisa dipisahkan ya. Kalau kita bilang Gibran bahwa di sana ada Jokowi efek, buktinya pada pemilu yang lalu Jokowi tidak menang di Jawa Barat. Okay. Nah, ini tentunya di pemilu kita ini harus kita pertimbangkan 3 battleground, 3 provinsi yang kuat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Gitu. Nah, mereka sekarang berbagi. Ketika Prabowo bisa mempertahankan di Jawa Barat, sementara Gibran kemudian berkat Jokowi efeknya menjadi kuat di Jawa Tengah juga di Jawa Timur. Jadi saling berbagi menurut saya. Kalau misalkan akhirnya Gibran tidak dengan Prabowo, juga tidak akan mudah memenangkan Jawa Barat yang begitu powerful bagi Prabowo gitu. Sebaliknya Prabowo sekali lagi bahwa Pilpres yang lalu hanya dapat 22%. Ketika tidak ada Jokowi tahun kemarin hanya 10% di Jawa Tengah gitu ya. Ganjar 70%. Begitu masuk Gibran mulai lambat tapi pasti ya. Begitu masuk Gibran berpasangan dapat 19%. Naik lagi 30%. Survei terakhir hampir 50%. Sekarang bahkan di atas 50% di Jawa Tengah. Jadi dua tokoh ini sama-sama memiliki sebaran wilayah yang nggak bisa diremehkan masing-masing. Sama-sama punya pengaruh untuk memberikan suntikan elektoral ya. Di battleground terutama. Di battleground, ya. Oke. Saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini menarik ya. Mas Hanta tadi kan membahas soal saat ini yang ditempuh oleh Prabowo Gibran adalah membangun postur di parlemen. Kalau kita melihat hasil quick count, Mas Hanta, ini kan kalau dipilih kan tidak ada partai politik yang dominan ya. Kalau kita lihat ya. Nah, dengan komposisi postur parlemen per hari ini sesuai quick count, siapa yang diuntungkan, Mas Hanta? Ya, pertama memang catatannya kekuatan politik di parlemen itu terfragmentasi ya, relatif merata. Artinya partai yang kecil banget itu semakin naik. Misalnya kita lihat PAN dan Partai Demokrat itu kan di atas 7% kemungkinan berdasarkan quick count. Makin naik dia. Sementara partai yang di atas, PD Perjuangan sebelumnya 19-20%, sekarang diprediksi hanya 16%. Kurang dari 17%. Yeah. Artinya semakin sedikit jaraknya. Jadi kekuatannya relatif seimbang. Dan ketua DPR pun nanti yang memimpin DPR kan yang paling tinggi kalau undang-undang MD3-nya tidak diubah. Antara PD Perjuangan kemungkinan. Atau bisa jadi Golkar kalau ternyata sebaran kursi Golkar lebih banyak. Karena Golkar biasanya lebih sebaran ininya, Mas Hanggoro ya, lebih ini Golkar luar Jawa dan seterusnya relatif lebih luas, lebih kemungkinan mendekati
berimbangnya berpotensi. Jadi saya kira semakin jumlah partai kemungkinan tinggal 8, maka lobby-lobby politik atau komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah terpilih katakan berdasarkan quick count Prabowo Gibran itu harus semakin intens dilakukan kepada partai-partai yang saya sebutkan tadi. Harus ada, ini otomatis kebutuhannya tidak cukup 45% membangun kekuatan di parlemen. Sehingga harus ada komunikasi. Ini yang kalah seperti PKB itu posisi tawarnya justru naik gitu. Lobby-lobby akan dapat berapa menterinya akan besar itu. Kemudian baru kedua Nasdem. Beda dengan PD Perjuangan ya, saya tidak tahu tergantung pada dua tanda petik faksi di PD Perjuangan. Kalau Ibu Mega kemungkinan untuk oposisi sudah terbukti pada masa masa Pak SBY berkuasa 10 tahun. Tapi kalau Mbak Puan misalnya dan sebagian yang lain itu mungkin kedekatan bekerja sama dan pemerintahan cukup besar. Jadi berdasarkan data ini, tapi dibandingkan Pak Jokowi pada 2014 yang lalu, ini lebih besar modalnya. Pak Jokowi hanya 36% pada saat itu PDIP, Nasdem, tapi tidak usah khawatir, Vita, Sera, itu partai akan merapat. Jangan melihatnya sekarang. Saya ingat di TV One saya menyampaikan di hari quick count, saya memprediksi setelah ini di 2019 akan gabung pemerintahan adalah Partai Gerindra. Yang kedua adalah Partai Amanat Nasional. Wah, mungkin banyak yang tidak setuju. Partai politisi Gerindra pada saat itu lagi kencang-kencangnya, tapi realitasnya terjadi. Hari ini saya kembali memprediksi yang paling mungkin bergabung adalah pertama PKB, yang kedua mungkin Nasdem masih 50-50. Nah PKS mungkin belum tentu, tapi ada kedekatan. Jangan lupa PKS dengan Pak Jokowi mungkin tidak, tapi PKS dengan Pak Prabowo itu punya hubungan dekat. Tapi lagi-lagi jangan jadikan alasan rekonsiliasi lalu semua partai diajak ke dalam pemerintahan. Tetap harus diperlukan yang di luar pemerintahan. Yang kedua, sedikit saya ingin mengomentari bahwa memang ini kombinasi kedua figur kekuatan. Ini kalau apa kesimpul penangnya 02 menurut saya adalah karena rekonsiliasi menyatunya fusi atau rekonsiliasi fusi dua kekuatan besar yang selama 10 tahun namanya Prabowo dan Jokowi, 10 tahun kan 2004 sampai 2024. Mereka bersatu pada hari ini. Pertanyaan saya gini, kalau mereka tidak bersatu, mungkinkah Pak Prabowo bisa menang di Jawa Tengah? Sulit, Pak Prabowo itu kan lemah dulu Jawa Tengah. Sebaliknya, apakah bisa kita menyimpulkan Jawa Barat itu ada Jokowi efek? Nggak mungkin, karena Pak Jokowi pun kalah bertarung di Jawa Barat. Jadi kombinasi saya sama dengan Mas Anggoro juga tadi begitu. Jadi Jawa Barat itu simbol di mana Prabowo bisa mempertahankan basisnya. Yang tadinya pada survei kami tahun yang lalu masih Anies sepak tinggi, tapi Prabowo bisa bertahan dengan strateginya, dengan transformasi komunikasi politiknya, sehingga bisa bertahan di Jawa Barat. Itulah jawabannya hampir 60% perolehan hari ini, Prabowo bisa bertahan. Kalau Prabowo tidak bisa bertahan, sekuat apapun Jokowi mungkin tidak setebal ini perolehannya. Pun sebaliknya, Jawa Tengah adalah potret di mana pengaruh Jokowi luar biasa membuat pasangan ini menjadi menang. Dan Jawa Timur adalah potret kombinasi keduanya, sehingga bisa menang tebal. Jawa Timur ini paling tinggi penyumbang kemenangannya 66, kalau quick count kami 60%. Nah inilah menyebabkan Mas Anies Baswedan yang tadinya punya potensi, dia berhadapan dua kekuatan besar langsung. Dia harus bertarung dengan Pak Prabowo, Mas Anies bertarung dengan Pak Prabowo di basis Prabowo, itu juga sulit, ternyata tidak maksimal, tidak bisa memenangkan Jawa Barat. Di saat yang sama juga berhadapan dengan Pak Jokowi. Approval rating Pak Jokowi juga tinggi. Gimana untuk mendapatkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Muhaimin Iskandar tidak kuat mendapatkan basis itu. Sementara Ganjar juga tergencet, di mana suaranya terus bermigrasi, eksodus besar-besaran, faktor Jokowi. Pak Jokowi lah yang menggeser, menggerakkan atau memindahkan pemilih dari Ganjar ke Prabowo selama 3 bulan terakhir. Jadi kombinasi dua kekuatan itulah rekonsiliasi. Apapun dengan segala kekurangan orang tidak suka, ini adalah berkah dari silaturahmi. Menyambung silaturahim, 10 tahun mereka berhadapan, kemudian mereka bersatu menjadi kekuatan besar di 2024. Itu tadi postur parlemen, perspektif dari Mas Hanta. Nanti kita lihat dinamikanya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hanta dan juga Mas Anggoro atas waktunya sudah bergabung sama kami. Terima kasih.